Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya bikin bakso lobster. Nah, jadi ini lobster besar ya. Ini ukuran setengah kilo, satu biji ini. Jadi saya beli 1,5 kilo, isinya 3. Nah, ini aku bikin bakso lobster yang lagi viral ya. Jadi saya juga pengen nyoba sensasinya makan bakso lobster, apalagi lobsternya segede gini. Ini bikin bakso lobster itu ya, kalau untuk baksonya sendiri sih sama ya dengan bakso pada umumnya, seperti bakso yang sebelum saya bikin. Cuman yang ini saya ada beberapa tambahan, jadi nggak saya samakan dengan video bakso yang sebelumnya. Dan ini juga disertai dengan pembuatan kuahnya. Kuahnya ini lebih segar karena dia kan ada kuah lobsternya. Untuk bakso lobsternya, ini saya pakai wadah yang besar kayak gini ya, soalnya ya lobsternya besar sekali loh. 1,5 kilo segini. Nah, aku mau copot dulu ini baksonya ya. Mau aku belahin dulu. Ini di Tokopedia ya kalau beli. Di Surabaya itu kan susah ya cari lobster itu. Nah, ini aku dapat dari Tokopedia, lumayan sih. Wow. Oh, besar banget. Jadi dapatnya yang besar-besar kayak gini. Dan ini kemarin datangnya itu dalam kondisi segar, masih segar. Emang agak ribet kalau kita makan kayak gini. Lah, ini sensasinya. Ini mantap banget loh. Kita makan kayak gini. Kita makan gini aja ya. Enak banget. Enak banget dah. Ini kuahnya juga enak banget. Nah, cukup segini aja reviewnya makan bakso lobster, karena saya sudah makan tadi jadi saya masih kenyang. Sebenarnya enak sih, saya pingin makan lagi, cuman karena saya sudah kenyang jadi nanti mau saya lanjut. Nah, bagaimana cara membuat bakso lobster yang enak dan segar banget, dan bagaimana cara membungkusnya? Yuk langsung saja tonton videonya, let's cooking. Nah, ini dia persiapannya untuk membuat bakso lobster. Yang pasti lobster ya, ini aku pakai 3 ekor lobster ukuran besar-besar. Jadi ini 1,5 kilo, ini isi 3. Kebetulan dapatnya yang besar. Kalau bisa sih pakai yang kurang sedang aja ya, atau kecil gitu biar enak nanti. Nah, ini aku belinya online di Tokopedia, di Lapak Alfa Store. Jadi orang yang kirim ke sini, ini dikirim dalam kondisi masih segar ya kemarin ya. Nah, kemudian untuk bahan baksonya sama dengan bakso pada umumnya ya. Jadi ini aku pakai 500 gram daging sapi tanpa lemak. Aku campur tetap ya dengan ini daging ayam tanpa lemak 200 gram. Sama seperti dengan kemarin ya, hampir-hampir samalah dengan yang kemarin. Terus kemudian 1 butir telur ayam utuh. Terus kemudian ini ada putih telur, ini 1 butir aja. Ini hanya kebetulan aja kelihatannya banyak karena ini tercampur sama air es ya. Nggak tahu ini kemarin jadi kecampur sama air es gitu. Nah, kemudian ini 6 siung bawang putih dihaluskan. Pakai 6 siung, boleh 6 boleh 7 ya. Terus kemudian bawang merah goreng 2,5 sendok makan. Terus ada lada bubuk 1 sendok teh, dan juga kaldu bubuknya 1 sendok makan. Kemudian ini tetap ya, ini garamnya. Ini garam grosok, garam kasar ya, 7 gram untuk garam kasarnya. Sama garam kotaknya 15 gram. Ini bisa dilihat di video sebelumnya kalau untuk garam kotak sama garam grosok. Terus kemudian tepung tapioka 200 gram.
Terus jangan lupa juga ini pakai baking powder 1 sendok makan. Oke, kita proses dulu ya. Nah, kita pakai food processor. Kita haluskan daging sapi dan juga daging ayam. Kalau nggak mau ribet boleh digilingkan di asar ya. Cuman kalau saya kan bikinnya sedikit ya pakai food processor aja. Kita giling sampai dia benar-benar halus. Kalau ini bikinnya sama ya dengan video bakso yang sebelumnya, untuk prosesnya itu hampir sama. Bukan hampir, memang sama ya kalau kita mau bikin bakso. Kalau sudah halus kita tambahkan es batu biar tidak panas adonannya. Karena proses menggiling ini kadang kan dia panas ya, karena kita pakai mesin, pakai listrik. Nanti biar enggak jelek jadinya baksonya. Kemudian giling kembali. Kalau sudah seperti ini ya, kita lihat teksturnya. Nah, ini kan sudah halus sekali. Cepat kok kalau pakai food processor. Kemudian kita tambahkan garamnya. Semua garam grosok dan juga garam kotak ditambahkan. Jangan lupa tambahkan es batu juga agar adonannya ini tidak panas. Secukupnya aja untuk es batunya. Ini kebetulan kan es batu yang itu ya kayak serut gitu, tapi bukan serut, ini sebenarnya aku ambil dari pinggirannya freezer itu loh. Nah, ini kalau sudah tercampur rata seperti ini garamnya, kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kalau proses sama dengan video bakso sebelumnya. Kemudian bawang merah goreng. Nah, ini kan tambahkan bawang merah, kalau dulu kan enggak. Terus kemudian lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan putih telur biar lebih kenyal hasilnya nanti. Sama telur ayam yang utuh. Biar kenyal namun tetap empuk. Apa ya, empuk ya, empuk gitu deh. Kemudian tambahkan baking powder. Jadi tidak keras. Kadang bakso kan ada yang alot, apa bukan alot ya, keras gitu kan ya. Kemudian tambahkan es batu secukupnya. Kita giling lagi sampai benar-benar tercampur rata, benar-benar halus dan bumbunya juga tercampur rata. Nah, kalau sudah halus dan bumbunya juga sudah dirasa tercampur rata ya, kita matikan food processornya. Karena kita akan memasukkan tepung. Sebenarnya tepung boleh dimasukkan langsung lewat atas lubang atas itu ya, cuman biasanya kan dia akan bertaburan gitu ya, jadi kotor semua. Jadi ini mau aku sisihkan dulu seperti ini. Nah, ini lihat ya, teksturnya seperti ini ya, lembut banget, jadi kayak bubur gitu. Nah, ini kita campurkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit. Nah, diratakan seperti ini, jadi supaya nanti enggak bertaburan kemana-mana, biar mudah. Nah, kita giling lagi. Ini tidak perlu sampai rata halus gitu enggak ya, cukup pokoknya dia sampai merata aja, tercampur rata aja untuk tepung tapiokanya, karena kita akan melanjutkan dengan menguleni nih. Nah, kita pindahkan tempat dulu. Nah, sekarang kita uleni. Ini aku sudah cuci tangan ya, seperti video sebelumnya. Tetap ya, kita uleni adonan bakso sampai dia itu terasa kenyal gitu ya, dan terasa seperti ada suara udara yang keluar. Nah, seperti di video sebelumnya. Kurang lebih ya 15-20 menit. Kita uleni seperti ini.
nanti kan terasa kok dia kenyal gitu. Selesai. Sekarang kita siapkan, kita rebus 3 liter air yang sudah diberi setengah sendok makan garam ya. Nah, kita siapkan untuk membalut lobster dengan adonan bakso. Jadi ini cukup ditekuk gini aja, terus kemudian kita balut bagian punggungnya. Ambil secukupnya aja untuk adonan baksonya. Suka-suka kita ya, mau dibikin lebih tebal ataupun tipis untuk adonan baksonya. Nah, kita balutkan di pada punggung lobster. Nah, kalau dirasa sudah segini, kita haluskan dengan air, bukan dengan air ya. Jadi kita haluskan dengan cara sendoknya dicelup di air. Nah, baru dihaluskan seperti ini. Kita celup lagi, kita haluskan seperti ini. Kalau tidak dicelup dengan air, itu susah. Yang pasti tidak bisa, karena dia akan lengket di sendok. Ini sambil kita tekan-tekan sedikit, jadi supaya benar-benar dia menempel adonan baksonya. Nah, menempel pada lobster ya. Jadi cukup mudah, cuman begini aja gitu dia bikinnya bakso lobster tuh. Bukan daging lobster yang digiling langsung dibikin bakso, enggak ya. Jadi seperti ini memang untuk bakso lobster. Nah, mudah kan? Nah, ini dihaluskan seperti ini biar tampilannya halus. Nah, ini airnya ya. Jadi air putih biasa aja. Nah, kita pakai untuk menghaluskan permukaannya. Nah, kemudian nih cara merebusnya, kita celup dulu di air yang sudah matang ini. Kita celup sebentar, kurang lebih 3 menit sampai sedikit agak keras ya. Jadi supaya dia tuh nggak nempel nanti di dasar, karena ini kan berat ya. Ini setengah kilo loh. Jadi kan kalau kita taruh langsung nanti kan dia jatuh ya ke dasar gitu, jadi nanti lengket. Nah, kita lanjutkan untuk membalut lobster berikutnya. Caranya sama dengan tadi. Nah, ini hati-hati ya kalau megang ya, karena ini kan ada kayak duri-duri gitu, dan lumayan tajam ya. Jadi harus hati-hati waktu megangnya, pegang di pinggir-pinggirnya aja. Nah, sama kayak tadi. Jadi kita balut seperti ini secukupnya aja. Diulangi sama kayak tadi ya. Jadi seperti ini. Secukupnya saja. Kalau mau bikin lebih besar boleh ya ditebelin ya. Ini adonan baksonya. Jadi balut sampai terbalut semua dan sesuaikan dengan selera. Seperti ini ya. Nah, ini nanti baru kita haluskan dengan sendoknya, kita celup di air. Nah, seperti ini dicelup di air. Kan jadi lebih mudah kan kita menghaluskannya. Karena kalau tidak dicelup di air ya pasti lengket gitu. Ini hati-hati ya megangnya ya. Aduh, ini kalau kena sedikit aja durinya tajam. Dihaluskan sambil ditekan sedikit. Dan juga agak pelan ya, jangan terlalu kasar, biar rapi nanti hasilnya, biar bagus. Jadi bentuknya kayak apa ini ya, kayak sotong sotong atau apa ya, cumi-cumi ya. Jadi bentuknya seperti itu, kayak ini kan kepalanya gitu ya, bulat gitu, terus kemudian bawahnya ada kaki-kakinya, jadi modelnya kayak seperti itu. Mudah bukan? Nah, tinggal dihaluskan seperti ini. Nah, sudah halus kan? Nah, kita masukkan ke air rebusan ya. Nah, ini sambil dinyalakan ya apinya ya. Jadi ini direbus dengan api sedang, cenderung kecil. Nah, seperti ini ya. Apinya akan nyala kan? Nah, ini direbus sampai lobsternya berwarna kuning atau apa ini ya, orange.
Jadi sampai setengah matang gitu, hampir-hampir matang ya, bukan setengah ya, sudah hampir matang gitu. Baru diangkat bakso lobsternya. Kemudian sisa adonannya dibuat bakso seperti biasa ya. Jadi dimatikan dulu apinya. Nah, ini kalau untuk hasil lebih bagus, sama ya seperti bakso sebelumnya. Jadi kita kukus dulu bakso lobsternya. Dikukus seperti ini. Jadi nanti lebih bagus hasilnya. Bersama dengan pentol bakso yang biasa ini. Nah, ini dia. Sekarang kita buat untuk kuahnya. Ini 2,5 liter air bekas rebusan bakso lobster, kemudian disaring ya. Kemudian ini bahan yang diperlukan. Ini aku pakai tetelan, tapi kalau ada tulang sapi pakai tulang kaki sapi aja. Lebih enak nanti hasilnya. Nah, kebetulan aku punyanya cuma tetelan sapi, jadi aku pakai 1/4 tetelan sapi. Kemudian bumbunya 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan setengah sendok makan lada bubuk, juga 1 sendok makan gula pasir. Biar lebih sedikit seger rasanya. Kemudian ada garam 1 sendok teh, terus 1 sendok makan kaldu bubuk dan juga 1,5 sendok makan kaldu kuah bakso ya. Kan ada kan itu yang kaldu untuk kuah bakso, khusus untuk kuah bakso itu ada. Jadi aku pakai itu. Jadi nanti rasanya itu memang lebih enak. Dia dikhususkan untuk bikin kuah bakso. Terus kemudian ini 1 sendok makan bawang putih goreng, kemudian 1,5 sendok makan bawang merah goreng. Terus 3 batang daun bawang kita iris tipis. Nah, sekarang kita bikin dulu kuahnya. Kita rebus sisanya tadi ya, sisa air bekas rebusan bakso lobster. Kita kasih tetelan sapi. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih gini, kita buang ini kotorannya, ini lemaknya ini. Saya tidak suka ini, jadi ini harus dibuang. Kalau kita merebus daging kan mesti ada seperti ini ya. Jadi kita buang. Karena ini adalah lemak jahat ya. Nah, kemudian kita tambahkan gula, bawang putih dan juga lada bubuknya. Kita aduk, terus kemudian garam, kaldu bubuk dan kaldu kuah bakso. Terus kemudian jangan lupa bawang putih goreng dan bawang merah goreng ya, kita masukkan juga. Nah, ini kemudian direbus sampai tercium baunya itu ya, harum ya gitu. Sampai bumbunya meresap semua. Sambil dicicipi, koreksi rasa. Nah, kemudian masukkan irisan daun bawang jika dirasa sudah baunya sudah harum dan sudah matang ya. Dimasukkan irisan daun bawang. Ini tahap terakhir. Nah, sambil diaduk, masak sebentar. Masak sampai dia mendidih. Jadi mendidih lagi ya. Nah, kalau sudah mendidih, ini mendidih lagi, selesai sudah. Kuahnya sudah siap. Sekarang kita siapkan untuk menyajikan. Kita ambil bakso lobsternya. Nah, aku ambil 1 untuk bakso lobsternya. Ini aku pakai wadah besar ya, karena kan lobsternya besar ya, jadi aku pakainya wadah besar. Kemudian kita kasih bakso yang kecil-kecil, baru tuangkan kuahnya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Dan kemudian untuk pelengkapnya juga sesuaikan dengan selera ya, ada sambal, biasanya ada saus, ada kecap, itu sesuaikan dengan selera aja. Nah, udah selesai. Wow, ini dia bakso lobster yang lagi viral itu ya. Nah, cukup mudah bukan membuat bakso lobster? Kalau tidak ada lobster besar ya pakai lobster kecil aja ya, atau sedang gitu ya. Nah, silahkan dicoba. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.